Belakangan ini, kalau kita melihat berita-berita yang beredar di internet maupun di TV, kita akan melihat kebanyakan membahas mengenai kenaikan PPN dari yang semula 11% menjadi 12%, yang dimana banyak pihak yang mengeluhkan terkait hal ini. Sebelum kita membahas lebih jauh dan mengaitkannya ke dunia gaming, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pajak ini merupakan jenis pajak tidak langsung karena konsumen akhir yang membeli barang atau jasa adalah pihak yang sebenarnya menanggung pajak. Meskipun pajak tersebut dipungut oleh penjual, pajak jenis ini biasanya dikenakan ke barang atau jasa yang kita konsumsi. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, dikabarkan menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% yang akan mulai berlaku 1 Januari 2025. Sri Mulyani menyatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas ekonomi nasional. Kabar baiknya, kebijakan ini tidak berdampak pada kebutuhan pokok kita sehari-hari, melainkan berdampak pada makanan atau barang-barang yang bernilai premium atau mewah. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Akan tetapi, dilansir dari CNBC, hingga saat video ini dibuat, Kementerian Keuangan mengungkapkan hingga kini, pemerintah masih membahas kriteria atau batasan barang maupun jasa yang patut disebut premium atau barang mewah yang dikonsumsi kelompok masyarakat mampu. Sedikit membahas tentang dasar hukumnya, PPN sendiri memiliki dasar hukum di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat UU HPP. Sebelumnya, tarif PPN adalah 10%, namun sesuai aturan pasal 4 angka 2 yang mengubah pasal 7 ayat 1, tarif PPN adalah 11% per 1 April 2022. Dan tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang. Kemudian, diatur dalam pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah pasal 7 ayat 3 dan penjelasannya berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Berdasarkan website hukum online, yang dapat dikenakan PPN antara lain seperti 1. Penyerahan barang kena pajak di daerah Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah Indonesia yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah Indonesia di dalam daerah Indonesia. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Indonesia di dalam daerah Indonesia. 6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. 7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, ekspor jasa pajak oleh pengusaha kena pajak. Sebagai ilustrasi saja, jika seseorang ingin membeli barang seharga 5 juta rupiah dan dengan tarif PPN yang berlaku sebelumnya yaitu 11%, maka PPN yang harus dibayar adalah Rp550.000. Sehingga total harga menjadi Rp5.550.000. Bila PPN naik menjadi 12%, maka PPN yang perlu dibayar untuk harga barang 5 juta rupiah adalah sebesar 600.000. Sehingga total harga yang dibayar menjadi 5,6 juta rupiah. Nah, karena ini adalah channel gaming, bagaimana jadinya kalau kita kaitkan kenaikan PPN 12% ini dengan industri game yang meliputi harga konsol, hardware PC gaming, dan juga harga-harga game? Sebelum itu, disclaimer terlebih dahulu. Video ini hanyalah murni pendapat pribadi dan ilustrasi yang dibuat oleh pemilik channel. Dan jika ada kekeliruan atau apapun yang menurut kalian tidak sesuai, kami sangat open diskusi di kolom komentar. Oke, kita lanjut.
Setelah penjelasan, ilustrasi, dan peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan tadi, kebijakan PPN 12% secara umum dapat berpengaruh ke industri ataupun market gaming di Indonesia. Mengingat industri gaming saling beririsan dengan komponen lainnya seperti konsumen, developer, dan tentunya pemerintah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekosistem game lokal. Pertama, kita bahas dulu dari harga game. Di sini kita ambil contoh menggunakan platform resmi yang masuk ke Indonesia seperti Steam dan PlayStation Store. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa sebelum wacana kenaikan PPN 12% yang akan berlaku per 1 Januari 2025, saat ini PPN yang dikenakan pada transaksi digital di Indonesia, termasuk pembelian game di platform Steam dan PlayStation Store, adalah sebesar 10%. Platform seperti Steam mencantumkan bahwa semua harga sudah termasuk PPN jika berlaku. Demikian pula PlayStation Store di Indonesia menampilkan harga yang sudah memperhitungkan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya. Platform digital seperti Steam dan PlayStation Store sudah diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk memungut PPN atas penjualan produk digital mereka sejak berlakunya aturan perpajakan digital pada tahun 2020. Dengan kenaikan PPN menjadi 12%, harga game akan disesuaikan secara otomatis. Jadi nantinya pengguna Steam maupun PlayStation Store akan melihat harga yang sudah termasuk PPN 12%. Kita ilustrasikan saja. Misalkan harga game sebelum PPN adalah Rp500.000. Pada saat PPN 10%, maka harga yang dikenakan adalah sebesar Rp550.000. Sedangkan apabila kenaikan PPN 12% sudah berlaku, maka harga game yang semula Rp500.000 akan menjadi sebesar Rp560.000. Kenaikan ini tentunya tidak hanya berlaku untuk harga game, tetapi juga berlaku untuk DLC, harga top up Steam Wallet, dan mikrotransaksi atau item berbayar di in-game-nya. Memang kenaikan harga sebesar Rp10.000 terlihat kecil untuk satu game, tetapi untuk pembelian yang sering, atau game dengan harga yang lebih mahal, dampaknya akan lebih terasa. Beberapa gamer mungkin akan mengurangi pembelian game baru, memilih menunggu diskon atau lebih selektif dalam membelanjakan uang mereka. Selanjutnya kita akan bahas terkait harga PS5 apabila PPN 12% sudah diterapkan. PS5 akan sangat mungkin terdampak karena bisa dikatakan PS5 ini merupakan barang yang premium ataupun barang mewah. Kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi harga resmi PlayStation 5 di Indonesia. Dengan peningkatan sekitar 2% dari harga sebelumnya, meskipun dampaknya tidak terlalu besar dalam angka absolut, hal ini tetap dapat mempengaruhi keputusan konsumen, terutama di segmen yang sensitif terhadap harga. Namun, distributor non-resmi atau pasar sekunder mungkin menawarkan alternatif harga yang lebih fleksibel, meskipun dengan risiko terkait garansi dan dukungan resmi lainnya yang tidak resmi. PS5 yang dijual melalui distributor resmi seperti Sony Indonesia akan mencantumkan harga yang sudah termasuk PPN. Dengan kenaikan PPN dari sebelumnya 10% menjadi 12%, harga PS5 di pasar resmi kemungkinan akan mengalami sedikit kenaikan. Sebagai ilustrasi saja, jika harga PS5 sebelum PPN adalah Rp8 juta untuk yang slim, maka dengan PPN 10% harganya menjadi Rp8.800.000. Sedangkan apabila kenaikan sudah diterapkan dengan PPN 12%, harganya akan menjadi Rp8.960.000. Selisihnya adalah Rp160.000 yang mungkin cukup signifikan bagi sebagian konsumen. Bagaimana dengan PS5 yang versi non-resmi? Distributor non-resmi atau individu yang mengimpor PS5 secara pribadi mungkin tidak langsung menaikkan harga berdasarkan PPN. Namun mereka dapat menyesuaikan harga dengan mengikuti tren pasar dan mempertimbangkan biaya tambahan lainnya seperti biaya cukai. Jika harga resmi PS5 naik, distributor non-resmi mungkin menawarkan harga lebih kompetitif untuk menarik pembeli. Terakhir kita akan membahas terkait komponen PC, khususnya PC gaming, apabila terkena PPN. Untuk yang satu ini mungkin akan lebih terasa bagi para gamer, karena gamers yang terbiasa merakit PC-nya akan membeli
part komponennya satu persatu, yang dimana tiap komponen impor tersebut kemungkinan akan terkena PPN, yang jatuhnya pasti akan lebih mahal jika ditotal apabila PC-nya sudah dirakit. Dengan kenaikan PPN dari 10% menjadi 12%, harga akhir komponen PC gaming akan naik sesuai dengan persentase kenaikan tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah GPU RTX 4070 sebelumnya dijual seharga 11 juta rupiah dengan PPN 10%, maka dengan PPN 12%, harga akan menjadi 11.200.000 rupiah. Begitu pula dengan komponen krusial lainnya seperti CPU, motherboard, dan lain-lainnya. Oke, jadi itu dia sekilas ilustrasi yang coba kami gambarkan terkait pengaruh kebijakan pemerintah yang berniat menaikkan PPN menjadi 12% ke industri gaming di Indonesia. Terkait barang yang tidak resmi di Indonesia seperti Xbox, Nintendo, ataupun part PC yang tidak dijual secara resmi di Indonesia, tidak kami bahas karena barang-barang tersebut tidak secara langsung terkena dampak PPN dari pemerintah. Harga akan ditentukan oleh para seller yang menjualnya. Berbeda dengan barang resmi yang telah kita bahas tadi, seperti PS5, komponen PC resmi, dan juga harga game di Steam dan PS Store. Mereka mau tidak mau harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia jika ingin tetap jualan di negara kita. Jika kenaikan PPN berlanjut tanpa peningkatan daya beli konsumen, industri gaming bisa mengalami perlambatan pertumbuhan di segmen tertentu, terutama di pasar negara berkembang yang lebih sensitif terhadap perubahan harga. Komen di bawah apabila ada yang perlu didiskusikan atau ada kekeliruan di video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini.